Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak, mari kita belajar PPKN. Seperti kemarin kita ingat bahwa pembelajaran kita masih dalam suasana pandemi, maka tetap di rumah belajar melalui daring atau online. Anak-anak semuanya, sebelum pelajaran marilah kita berdoa. Berdoa anggota agama dan masing-masing berdoa mulai. Terima kasih, cukup anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini mari kita belajar materi PPKN, yaitu dengan tema kaitan Sumpah Pemuda dengan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam konteks NKRI. Kita lihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mempunyai arti walaupun berbeda-beda namun tetap satu juga. Hal itu untuk menjelaskan bahwa bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini tetap satu, yaitu bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anak, bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu semboyan persatuan bangsa Indonesia yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci dalam suatu keberhasilan mencapai tujuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka persatuan kita pegang sekali lagi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Persatuan dan kesatuan kelihatannya telah dimantapkan dengan adanya Kongres Pemuda kedua yang kita kenal dengan hasil Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, mari kita kaitkan antara Sumpah Pemuda dengan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang semangat tentang persatuan dan kesatuan, yang merupakan persatuan dan kesatuan adalah merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. Persatuan dan kesatuan juga menjadi dasar membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, yang ternyata di dalam perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan dalam melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan, yang akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu tidak terlepas dari konsep persatuan dan kesatuan, karena perjuangan yang dilakukan melalui kedaerahan untuk kepentingan daerah masing-masing, untuk kepentingan individu, hal itu selalu dipatahkan oleh penjajahan. Namun dengan konsep persatuan dan kesatuan, setapak demi setapak perjuangan menuai hasil, yang akhirnya tanggal 17 Agustus kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, bahwa Sumpah Pemuda yang dilakukan pada Sumpah Pemuda yang dihasilkan dalam Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, ini merupakan tonggak awal bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kita lihat bahwa walaupun persatuan dan kesatuan sudah dirintis sejak adanya kebangkitan nasional, namun dipertegas di dalam konteks Kongres Pemuda kedua dengan semboyan Sumpah Pemuda atau Ikrar Pemuda. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita lihat kaitan antara Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Ini maka kaitan antara perjuangan di masa penjajahan dengan persatuan menjadi makna arti Bhinneka Tunggal Ika yang sangat erat dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti menyatukan segala keberagaman Indonesia yang dalam satu bingkai NKRI. Hal itu tercermin dalam Kongres Pemuda yang tadi sudah Bapak sampaikan menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Anak-anak, bahwa kita tahu dalam kehidupan sehari-hari memang di dalam masyarakat kita yang beraneka ragam ini, persatuan dan kesatuan memang harus kita galang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita perlu meneladani semangat Sumpah Pemuda. Bagaimana meneladani semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Anak-anak, bahwa lingkungan keluarga hendaknya benar-benar tercipta adanya konsep persatuan dan kesatuan. Semangat Sumpah Pemuda yang dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia ini harus tetap kita pertahankan. Bagaimana meneladani semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan keluarga? Yang pertama, saling menghormati antara anggota keluarga.
kata dan kalimat saling menghormati anggota keluarga merupakan bentuk persatuan dan kesatuan. Perbedaan di sini hanya status keluarga. Anak dan orang tua. Sebagai anak harus hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua. Begitu pula sebagai orang tua tentunya juga mengakui dan menerima masukan dari anak-anaknya. Hal ini adalah muncul semangat musyawarah dalam kehidupan keluarga. Maka bersikap terbuka sangat diutamakan dalam anggota keluarga, sehingga orang tua menerima pendapat anak dan anak pun harus patuh, nurut dan sopan santun dijaga dalam kehidupan keluarga, terutama kepada orang tua. Membantu menjaga kebersihan dalam keluarga. Yang lebih penting lagi, belajar giat dan tekun, kemudian bekerja sama di dalam satu menyelesaikan masalah atau pekerjaan di rumah. Nah, itu konsep meneladani semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan keluarga. Dalam lingkungan sekolah bagaimana? Tentunya juga sama anak-anak, yaitu saling menghormati antar anggota atau warga sekolah. Kemudian mengikuti berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan semangat Sumpah Pemuda. Misalnya ada upacara bendera, ada kegiatan pramuka, ada pentas seni. Ini semuanya untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam rangka mempererat persatuan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika, sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Selain itu, menaati tata tertib peraturan sekolah, saling bekerja sama dan bermusyawarah sama anggota warga sekolah. Nah, kemudian bagaimana di lingkungan masyarakat? Di masyarakat sama, kita sebagai anggota masyarakat tentunya menaati tata tertib yang ada di masyarakat. Nah, kemudian menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di masyarakat. Nah, itu beberapa di antaranya contoh tentang meneladani semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan lingkungan berbangsa dan bernegara, kita harus memiliki jiwa nasionalisme dalam mewujudkan pembangunan nasional. Maka kita tingkatkan cinta tanah air yang lebih tinggi, sehingga komitmen persatuan benar-benar terwujud. Patuh juga dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Sebagai warga negara wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku, seperti yang dituangkan di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita sebagai warga negara perlu membawa nama baik, dan itu harus membawa nama baik Indonesia, mengharumkan nama Indonesia khususnya di kancah internasional. Hal ini demi meningkatkan harkat martabat negara Indonesia, sehingga negara kita tidak akan mudah diremehkan oleh negara lain. Nah, anak-anak, itu sekiranya tentang meneladani semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nanti untuk mengeksplor kemampuan anak-anak, silahkan kerjakan LKPD halaman 61 tentang halaman 61 nomor 5, buatlah bahkan tentang meneladani semangat Sumpah Pemuda. Lebih jelasnya nanti soalnya akan Bapak share melalui WA. Demikian anak-anak, yang kurang jelas japri Bapak nanti Bapak jelaskan. Bila tugas sudah selesai, segera foto dan kirim ke nomor Bapak. Sekian anak-anak, sekali lagi patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, kemudian belajar di rumah. Ketika keluar kita harus menggunakan masker, jaga jarak ketika berkerumun, dan jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Begitu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.